dibuat dari tahun 1895 pada masa kolonialisme Belanda. Gedung historis ini terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 19, Kecamatan Baros, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Gedung ini sebelumnya bukan bernama Gedung Historik atau Gedung Sudirman tahu. Dulu itu bernama Society for Office Theater Cimahi. Gedung ini bernama historik. Gedung ini difungsikan sebagai gedung kesenian. Gedung historik memiliki desain Eropa dan Jawa. Arsitektur gedung ini bisa dibilang Empire Style. Gedung ini memiliki 4 pilar bergaya ikonik dan beberapa pilar lain yang bergaya Doric dan Orientation. Gedung ini dibuat sebagai sarana pertemuan sosial antara tentara Belanda dan bangsawan Belanda. Saat zaman kolonialisme, dulu arsitektur dari gedung ini pun sangat unik dengan memakai unsur inspired style, yaitu bangunan dengan gaya kekaisaran Romawi yang dipadukan dengan arsitektur tropis Eropa. Dari depan gedung ini terlihat beberapa pilar. Pilar-pilar tersebut berarsitektur Yunani atau gaya Romawi kuno. Pilar yang terdapat di gedung ini ada 4 pilar. Pilar utama yang menghiasi gedung ini memiliki style ikonik. Di gedung ini terdapat pula beberapa pilar yaitu Doric dan Orientation. Dahulu gedung tersebut kerap digunakan sebagai tempat berkumpul dan hiburan khususnya bagi para tentara-tentara Belanda. Yang punya jabatan gedung ini dibangun pada tahun 1886. Alasan pembangunan gedung ini karena dahulu kota Cimahi dipersiapkan sebagai zona militer untuk melindungi Bandung, terutama pangkalan udara. Ada Andir yang pada saat itu dipersiapkan sebagai pangkalan udara militer. Usai kemerdekaan atas gedung historik berpindah dari Belanda ke Ajudan 3 Siliwangi Nyari. Setelah itu gedung tersebut sempat 2 kali disewakan pada DPRD Kota Cimahi pada 2003. Berulang kali beralihnya kedudukan atas gedung tersebut ternyata mengubah sedikit bagian-bagian yang ada di dalam maupun di luar. Di balik kemegahan dan kemewahan dari gedung historis, hingga kini masih belum ditemukan siapa sih sebenarnya arsitektur gedung ini. Dari banyak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, dugaan-dugaan itu masih bersifat keraguan-raguan yang tidak belum tentu pasti. Nah, sekarang gedung historis biasanya digunakan untuk acara pernikahan, pertemuan, pameran UKM, dan seminar, dan masih banyak kegiatan yang bisa dilakukan di gedung ini. Gedung ini tidak dikelola oleh Pemkot Cimahi. Salah satu cagar budaya yang syarat akan nilai sejarahnya. Bangunan tersebut berada di Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Berdasarkan kisahnya, Rumah Sakit Dustira mulanya merupakan rumah sakit militer yang dimiliki pemerintah kolonial Belanda yang selanjutnya difungsikan sebagai tempat perawatan tawanan tentara perang di tahun 1940-an. Segi arsitektural, RS Dustira memiliki corak neoklasika yang estetik dengan jajaran jendela dan gerbang besar yang melengkung, layaknya bangunan Eropa di abad pertengahan. Penasaran? Dilansir dari berbagai sumber, berikut sepenggal kisahnya. Dipersiapkan sebagai penunjang kota militer, Rumah Sakit Dustira mulanya dipersiapkan untuk menunjang aktivitas tentara Belanda di wilayah Cimahi dan sekitarnya. Saat itu, Cimahi yang tengah dipersiapkan sebagai kota militer membutuhkan infrastruktur kesehatan yang mumpuni. Tempat dikuasai Nika hingga diserahkan ke tentara Indonesia. Saat
saat Perang Pasca Kemerdekaan, RS ini sempat dikuasai oleh TIKA pada 1945 sampai 1947 hingga diserahkan oleh militer Belanda ke Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diwakili oleh Letkol Dr. Cornel Singgawinata sebagai kepala rumah sakit yang saat itu berwarna Teritorium 3. Ubahnya nama menjadi Dustira merupakan bentuk penghormatan TNI terhadap jasa Mayor Dr. Dustira Prawira Atmajaya yang merupakan dasar tentara dari Resimen 9 Siliwangi dan telah menunjukkan keikutsertaan dan patriotismenya membantu para pejuang di medan perang. Mayor Dustira memberikan pertolongan kepada para korban peperangan, terutama wilayah atau front Padalarang. Saat ini Dustira dikenal sebagai Rumah Sakit Kebanggaan Prajurit di wilayah Kodam 3 Siliwangi. Fungsinya pun masih dipertahankan sehingga fasilitas kesehatan rujukan tertinggi karena mampu mengupayakan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif terpadu.